Yang saya tanyakan sudah disampaikan oleh Bapak Pandita. Mungkin yang belum bisa menerima cuma saya sendiri. Semoga bapak-bapak di sini cuma saya yang bodoh. Begini Bante, tentang hakikat memberi, hakikatnya menerima, menerima hakikatnya memberi. Itu saja Bante penjelasannya bagaimana. Terima kasih. Namo Buddhaya. Iya, ini bahasa bolak-balik. Tadi pagi ya saya sudah ngomong sama Pak Pujo juga. Maju karo mundur. Yang maju, nah kalau Anda sekarang pergi ke depan Buddha Rupang, maju atau mundur? Bisa disebut maju, bisa disebut mundur. Maju itu hitung dari Anda. Tapi kalau dari Buddha Rupang sebetulnya Anda mundur karena mendekat. Itu maju itu, katakanlah kalau maju itu karena dilihat dari Buddha Rupang Anda semakin dekat. Tapi dari Anda sebetulnya mundur karena makin menjauhi. Anda tahu? Betul nggak? Hah? Betul kan? Karena kalau Anda bergerak ke arah Buddha Rupang, maka sebetulnya disebut maju itu hitungan dari Buddha Rupang karena dia jaraknya makin pendek. Tapi dihitung dari Anda sebetulnya mundur karena makin jauh jaraknya. Sebaliknya kalau Anda bergerak mundur, itu mundur itu dilihat dari Buddha Rupang karena makin jauh. Tapi dilihat dari Anda sebetulnya maju karena makin dekat. Bingung orang coba? Ini saya kasih yang gampang dulu. Karena nanti kan Anda akan ketemu memberi dan menerima, menerima tapi memberi. Kemarin sudah saya terangkan curiga manjing ing rongko atau rongko manjing ing curiga. Tan kena kinaya ngapa to? Nah, jadi Anda sudah mengerti itu tadi maju mundur itu. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang memberi tapi menerima. Menerima tapi memberi. Wah, ini apa ya? Betul tadi pertanyaannya itu enggak, Pak? Memberi tapi menerima. Memberi, misalnya sekarang saya memberi Anda misalnya makanan. Sebetulnya saya menerima kesempatan berbuat baik. Jadi sudut pandangnya itu tidak sama. Tangan kita ini kalau dilihat dari dua sudut yang berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Pada sudut yang sama tidak bisa memberi dan menerima itu berbarengan. Memberi dan menerima itu pasti karena sudut pandangnya berbeda. Jadi ketika saya memberi makanan kepada Anda, saya menerima kesempatan untuk berbuat baik kepada Anda. Sedangkan yang menerima sama dengan memberi. Ketika Anda menerima makanan, Anda sama dengan memberikan kesempatan orang lain berbuat baik. Ini makanya kalau dibolak-balik, nanti Anda keluar dari sini cekikian sendiri, saya tidak tanggung. Benar, karena sesungguhnya di dunia ini banyak sekali yang mirip-mirip seperti itu. Yang tan kena kinaya ngopo itu. Nanti kalau kita terlalu sering berbicara itu, wah puyeng kepala loh. Ya, dan agama Buddha ini tempatnya seperti itu. Ya, nanti hidup adalah tidak kekal, betul? Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Bener enggak? Bener? Nah. Mudeng enggak itu Pak? Belakangnya, sing takon. Sing takon ngerti enggak tuh? Hidup adalah tidak kekal, tapi ada yang kekal, yaitu ketidakkekalan itu sendiri. Apa kuwi karepe? Apa kamsud? Kok kamsud? Maksudnya? Apa maksudnya? Iya. Nah, jadi selalu tidak kekal dan itu selamanya selama-selamanya. Ya, baik.
Pertanyaan lain? Tadi kan cuma tanya itu. Silakan, itu ada belakang nanti baris. Detail mekanisme sebab akibat itu seperti apa? Tadi Bante cerita tentang hukum sebab akibat. Kemudian apakah satu sebab yang spesifik mengakibatkan suatu akibat yang spesifik? Terus bagaimana itu terjadinya? Apakah sebab langsung terjadi akibat, atau sebab dan akibat terjadi bersamaan, atau sebab ada time lag terjadi akibat? Kalau time lag, ini di antara time lag ini sebabnya terus di mana ini? Deliknya di mana? Terus di dalam sebab itu terkandung akibat atau tidak? Terus akibat itu sifatnya sama atau tidak dengan beda, definitif beda dengan sebab atau sama? Ya kira-kira seperti itu. Baik. Iya, sebetulnya sebab dan akibat ini memang hukum dasar di dalam agama Buddha. Tetapi bagaimana uraian jelasnya, ini sebetulnya nanti juga bisa dipelajari pelan-pelan. Karena kalau yang kita lihat, Sang Buddha menerangkan hukum sebab dan akibat ini 45 tahun loh. Ya, jadi kalau saya terangkan dalam 1-2 menit ini ya apa kemampuannya cukup ya. Nah, karena itu sebetulnya hukum sebab dan akibat ini sangat rumit ya, dan tidak bisa diterangkan secara definitif seperti yang Anda sampaikan itu. Cuma nanti ada juga tentang Paticca Samuppada, misalnya hukum sebab dan akibat yang bergantungan, itu sangat luas sekali uraiannya. Kemudian juga kalau tadi ditanya apakah sebab ini langsung berbuah, tidak tentu. Bisa butuh waktu, bisa langsung berbuah. Satu contoh, Anda senyum kepada orang lain, dan orang lain senyum kepada Anda. Sepertinya seolah-olah itu adalah hubungan sebab akibat secara langsung. Karena Anda senyum dengan dia, maka dia senyum pada Anda. Padahal itu bisa juga, bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kenapa? Karena mungkin Anda disenyumi sama orang itu, mungkin buah karma lampau bahwa Anda juga sudah pernah berbuat baik kepada orang itu. Nah, sekarang orang itu senyum kepada Anda. Kenapa demikian? Karena buktinya Anda senyum kepada orang, tidak setiap orang membalas senyuman kepada Anda. Ya, Anda disenyum gini, dia diem. Anda senyum-senyum, dia diem. Kan juga ada. Nah, berarti kan tidak selalu setiap senyum berbuah senyuman. Ada waktunya juga, kadang ada buahnya diem. Nah, kemudian apakah pasti kalau senyum buahnya senyum? Belum tentu. Senyum buahnya salaman? Ya bisa. Tidak tentu. Jadi semua kebaikan yang Anda lakukan, misalnya Anda berbuat baik, misalnya membantu orang menyeberangkan jalan, tidak lalu Anda berbuat seperti itu, buahnya lalu Anda diseberangkan jalan juga. Tidak. Ketika Anda diseberangkan jalan, berarti seperti Anda kan menuntun orang itu menuju ke tempat yang lebih aman. Mungkin nanti ketika lampu mobil Anda mati di perjalanan, mungkin ada orang yang memberikan lampu atau membantu Anda, dia di mobil di depan, di buntutnya disnya adalah hukum karma. Itu hanya seorang sama Sang Buddha. Yang lain hanya memperkirakan aja. Ya, ini kira-kira jawabannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaannya yang belum terjawab? Oh, sekarang begini, ketika kita melakukan sesuatu kok buahnya belum. Ini nanti kita yang mendapat buah adalah buah yang lain lagi, yang pernah kita lakukan yang dulu bisa panen di sekitar itu. Karena itu ketika Anda senyum, kok dia nggak senyum? Kenapa? Karena Anda panen yang mungkin dulu Anda juga ngergeki orang itu. Nah, sekarang dapat, dia juga diem. Lihat Anda diem. Disenyumi diem. Loh kok nggak panen? Karena Anda panen yang lama dulu. Begitu. Jadi, sebab ini nanti akan Anda panen di masa yang akan datang. Ketika, tidak ada pergi kemana-mana. Dia membutuhkan waktu untuk berbuah. Ibaratnya tanam padi kan tumbuh padi. Tapi kan butuh waktu 3 bulan, tidak ada tancap cer. Walah, sulapan ya. Ini semua kan ada waktunya. Nah,
Betul, berubah. Justru karena berubah inilah, maka ketika Anda senyum kepada dia, buahnya belum tentu senyuman. Buahnya bisa senyum plus salaman. Buahnya bisa senyum plus, loh kamu utangnya urung bayar. Loh ya bisa juga. Macam-macam buahnya. Karena memang terjadi perubahan. Justru ini yang saya katakan, tidak selalu buahnya itu sama dengan apa yang Anda lakukan. Dulu pernah ada satu umat yang kaya raya, dia mengatakan begini, Bante, saya ini beli tempe goreng, Bante. 5, tapi saya bayar 3. Kenapa? Satu tempe hari itu harganya cuma Rp150. Dia ngomong, kan sekarang kalau tempe itu saya gelapkan 2, dalam bahasa Jawa ngentit. Ya toh? Ngentit itu apa? Bukan ngutil, ngutil itu ngambil. Gabrus. Nah, ngentit itu bahasa Jawa Timur. Gabrul. Gaduk. Gaduk lah benjol kepalae. Kuwi lah gaduk. Misalnya saya ndak bayar 150 kali 2, berarti kan cuma Rp300. Nah, Rp300 karena saya orang kaya, ndak apa-apa. Toh nanti duit saya yang segitu banyak, kurang Rp300. Kecil, ndak ada artinya. Saya ngomong, itu kamu teori hukum sebab dan akibat yang salah. Memang kamu gabrul Rp300. Tapi Rp300 itu berapa persen dari untungnya si penjual? Si penjual untungnya satu hari Rp3.000. Kamu gabrul Rp300. Berarti sama dengan kamu gabrul berapa persen? 10%. Lah untungmu yang 1 miliar hilang 10%. Lah kalau cuma hilangnya Rp300 kok enak men? Nah, nanti kita ya bakal begitu terus. Nah, saya jitak anak kecil ya enggak apa-apa, Bante, paling saya akan balasannya saya dijitak anak kecil. Nanti dulu dijitak anak kecil itu benjolnya seberapa? Nah, nanti kamu dijitak orang yang selevel itu sampai kepalamu sebenjol anak kecil itu. Loh saya enggak kemana-mana kan enggak mungkin benjol, belum tentu, siapa tahu ketiban balok dari atas juga bisa. Jadi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita panen itu memang setahu saya tidak pernah persis. Cobalah Anda menanam 1 biji jagung. Apa tanamannya itu cuma panen 1? Lah kalau tanam 1 panennya 1, rugi ya petani. Ini karena apa? Karena kadang-kadang kita mikirnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita tanam 1 kan panennya kan jadi banyak jagungnya. Lah ya seperti itu. Makanya hati-hati. Anda berbuat jelek sedikit, panennya juga jadi banyak. Sebaliknya Anda berbuat baik sedikit, panennya juga banyak. Karena itu sering-sering berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat karena panennya juga Anda sendiri yang memetik. Jelas itu, Pak? Ya, jadi kapan itu kosongnya itu? Ya kosongnya itu diisi yang lain. Dan sebetulnya buah karma itu tergantung adalah pikiran kita. Buah karma ya. Kalau kita menanam karma itu tergantung niat kita. Tapi kalau buah karma senang dan susah, kan buah karma itu kan 2, senang dan susah, karma baik karma buruk. Itu tergantung pikiran kita. Maka di dalam bahasa Jawa saya cocok sekali ada kata untung. Tubrukan, untung loh mung sepeda motor sing rusak. Orangnya nggak apa-apa. Orangnya lecet kok, untung cuman lecet. Nggak gegar otak. Gegar otak, untung gegar otak loh nggak mati. Mati kok, untung mati nggak cacat. Saya cocok sekali, itu nampaknya berasal dari konsep Buddhis yang baik. Orang bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Sehingga kalau sudah begitu, hidup di dunia selalu bahagia. Ya, karena kita melihat dari sudut positif. Misalnya, pada zaman dulu ada orang yang selalu berpikir positif itu adalah seorang petani yang miskin di sebuah desa. Nah, petani ini, dia tidak punya apa-apa. Kemudian,
Dia mengatakan begini, tetangga-tetangga pada punya macam-macam ya. Untung loh kita tidak punya apa-apa. Kenapa? Kalau pergi kan nggak kepikiran di rumah. Anda pengen punya duit enggak? Pengen punya duit enggak? Pengen toh? Tapi ketika punya duit jalan tengah malam, di daerah banyak rampok. Sebetulnya apa yang Anda pikirkan? Paling enak duit. Ini tergantung pikiran toh. Anda pengen punya mobil bagus? Pengen? Enggak. Enggak, ini karena sudah punya pasangan hidup. Kalau orang baru pengen cari pasangan hidup, pengen punya mobil bagus. Nah, enggak ada ngamrin apa itu pacaran pakai mobil egrek. Aduh, dibuang itu sudah. Belum masuk final sudah dibuang. Wah, tapi kalau mobilnya kinclong, waduh, tapi padahal mobil bagus, mau makan aja susah. Mau makan dadak toleh. Ini motornya aman nggak ya? Diberet orang nggak ya? Penderitaan. Tapi semua kan juga tergantung pikiran. Makanya mobil bagus, punya duit atau tidak, semua seneng dan susah itu tergantung pikiran. Bahkan Anda kalau makan yang paling enak sekalipun, makanan yang paling enak, ketika Anda terima telepon yang menjengkelkan, makanan yang enak ini jadi nggak enak. Sebaliknya makanan nggak enak, tapi juga Anda terima telepon, banknya wis kosong lo duitnya, aduh eman makanan tadi mau tak buang sih, tak entek lo jadi enak. Dikandani tidak punya duit langsung makanannya dihabiskan. Kenapa? Ya eman, jangan sampai rugi. Nah ini sebetulnya semua adalah tergantung pikiran. Jadi hidup di dunia suka dan duka tergantung pikiran. Kalau Anda bisa mengolah pikiran dengan baik, hidup di dunia selalu bahagia. Misalnya apa? Misalnya ibu kakinya sakit. Punya pikiran, untung kakiku sakit jadi bisa istirahat. Kalau kakiku nggak sakit, aku pencolotan kemana-mana. Happy toh? Apa? Coba Anda nyebutkan. Anda sakit perut, karma buruk atau karma baik? Baik. Jadi pengen sakit perut. Tapi kan kenyataan Anda punya perut. Bahkan Anda bukan hanya perut, duwe bringos barang. Oh, no meneh. Ini memberi dan memintai bareng ini tadi. Maju mundur ini tadi. Nah, sakit perut. Menurut orang itu menderita. Tapi sebetulnya juga lihat kondisinya. Kadang-kadang juga bisa happy. Karena sakit perut akhirnya di rumah. Akhirnya di rumah ada orang datang bayar utang. Ya untung aku mau sakit perut. Coba kalau enggak aku wis lunga. Ya jadi itu semua adalah tergantung cara berpikir kita. Dulu ada satu cerita orang yang sudah boarding di atas pesawat terbang. Boarding itu artinya sudah naik, kopernya sudah di pesawat, sudah duduk. Kebetulan di situ ada pejabat yang mau naik pesawat juga. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, yang namanya pejabat, dia harus mendapat fasilitas. Jadi orang yang boarding ini karena sudah tempatnya sudah tidak ada satu orang disuruh turun untuk pejabat tersebut. Sehingga orang itu di lotre aja. Betok lotre, ketemu si A ini. Bapak keliru, pesawatnya bukan yang ini. Ya, pesawat yang berikutnya turun dia. Sambil ngomel-ngomel, wis lungguh di atas masih suruh gini gitu. Ya sudah dia turun. Karena namanya juga orang kalah toh. Kalau kita sebagai lengganan kan kalah. Ya sudah, pejabatnya naik. Pesawat terbang. Jatuh. Itu ada peristiwa Tinombala itu loh. Di Gunung Tinombala. Itu sudah lama sekali filmnya saja saya tonton waktu saya masih SD. Jadi mungkin ada sebagian di antara Anda yang belum tahu. Gunung Tinombala itu dia jatuh. Mati semua orangnya.
Lah orang yang disuruh turun itu apa enggak? Happy dia. Untung aku disuruh turun. Waduh, kalau aku enggak disuruh turun, mati juga saya di sana. Ini semua tergantung cara berpikir. Makanya ada orang ngomong, Bante enak ya Bante jadi biku. Kalau enak jadi biku, rombongan orang mau jadi biku. Kalau gitu nggak enak Bante jadi biku. Kalau nggak enak kan saya juga nggak tahan lama jadi biku. Loh jadi sing kepiye? Ya tergantung cara memandangnya. Ya penak ra kepenak ning ya kepenak. Kan maju dan mundur kan podo aja loh sebetulnya. Aduh Bante soro loh Bante, hidup berumah tangga ini betul-betul menderita. Lah kok mau? Aku akeh sing mau berumah tangga yang ndak punya jodoh saja. Bante, kapan saya dapat jodoh Bante? Oh, saya sendiri aja jodoh ra entuk-entuk. Lah, jadi sebetulnya itu kan hanya sudut pandang aja. Bapak Ibu ini kalau ditanya senang waktu sendirian atau senang waktu berumah tangga? Hah? Senang waktu sendirian atau senang waktu sekarang berumah tangga? Semua senang berumah tangga? Senang? Jangan pernah ngeluh loh sama saya nanti ya. Ini di depan sang Buddha loh. Senang sendirian atau berumah tangga? Senang berumah tangga? Kalau sedang berumah tangga, berarti nanti semua yang ngadep saya tidak ada masalah rumah tangga. Senang sendirian atau berumah tangga? Maju atau mundur? Semua tergantung pikiran. Makanya kita harus mengembangkan cara berpikir positif. Selalu bisa melihat dari sudut untung. Ada Anda yang bernama Untung? Ada enggak? Di Pak Untung? Ada? Tidak ada? Anda harus mengeluarkan mantra untung itu sesering mungkin. Untung bane kempes. Jadi aku bisa melatih kesabaran. Saya banyak sekali manfaatnya menyebut untung itu. Kadang-kadang kalau di Jakarta mobil macet toh, jalannya macet begini. Ya untung jalan macet bisa tolah-toleh kanan, kiri, lihat pemandangan. Itu sangat-sangat membantu, tidak membuat kita stres. Ya, ketika ada misalnya apa kesulitan, kok ini pesawat ditunda, untung ditunda, jadi saya bisa santai-santai duduk nonton apa yang ada di airport atau baca koran lebih lama, ada untungnya terus. Kalau sudah untung terus, kapan rugi? Nggak ada. Nah, tetapi kita juga harus selalu bukan hanya mengatakan untung, tapi kita juga harus memperbaiki kualitas hidup kita. Misalnya tadi, kecelakaan, untung tidak ada yang lecet kakinya. Itu juga harus diikuti dengan perbaikan. Bagaimana supaya lain kesempatan tidak kecelakaan lagi. Jangan, nggak apa-apa, lain kali diulang lagi sampai kaki lecet. Ya tidak. Belajar untuk memperbaiki perilaku. Ketika sakit, untung sakit cuman begini, tapi ya harus dipelajari supaya lain kali jangan sampai sakit. Lah yang paling sering kalau di wihara sandal hilang. Untung sandaleku sing hilang. Tapi lain kali saya lebih hati-hati, sandal saya sembunyikan di balik pot. Jadi nggak bisa hilang. Jadi yang sudah lewat itu kita terima sebagai kenyataan dengan menyebut untung karena melihat itu sebagai kenyataan. Begitu Pak, nanti itu untuk menyikapi hukum sebab dan akibat. Karena apa yang Anda dapatkan, kalau Anda mikiri sebabnya terus, Anda juga stres. Kenapa aku hidupku jadi begini? Kenapa jadi begini? Di dalam Dhamma itu cara berpikir yang keliru. Kenapa begitu? Dikatakan, kalau Anda sedang terkena anak panah, apakah Anda lalu bertanya, anak panah ini dibuat dari bambu apa ya? Racunnya apa ya? Sopo sing manah ya? Tadi kecepatannya berapa ya? Wulune iki wulu apa ya? Mati duluan ya. Ya sekarang kepanah, jabut, obati bagaimana caranya lah, itu baru yang beres.
Juga kita tidak usah terlalu berpikir yang akan datang. Wih, nanti kalau saya dijabut bagaimana ya? Apa saya pendarahan enggak ya? Saya dibawa ke rumah sakit mana ya? Bayarnya mahal enggak ya? Dokternya pinter enggak ya? Ya mati juga di jalan seperti itu. Wih, jabut diobati dulu. Artinya apa? Di dalam agama Buddha, saat ini adalah kenyataan. Hadapi kenyataan itu dengan semaksimal mungkin. Masa lalu adalah kenangan. Perbaiki masa lalu. Kalau memang Anda sudah kepanah, hidup ini sekarang obati dulu. Lalu kenapa saya bisa kepanah? Setelah diobati, baru berpikir gitu. Kalau gitu nanti lain kali saya tidak lewat situ. Itu adalah perbaikan untuk masa lampau. Sebaliknya yang akan datang, juga karena kita memperbaiki kejadian di masa lampau, otomatis di masa depan, kita tidak terulang terkena panah kembali. Nah, ini adalah belajar dari pengalaman, melihat yang akan datang, masa lampau, tapi tetap yang penting adalah saat ini. Anda pernah tahu orang masang keramik, ada tukang batu di sini? Pernah lihat Anda masang keramik? Pernah lihat enggak? Coba kalau orang masang keramik itu juga ada damanya. Itu kan pakai benang loh. Benang itu untuk ngukur kepala di sana, ya, ngukur awalnya dan tahu akhirnya. Tetapi tukang keramik itu hanya melihat keramik yang dipasang. Kalau noleh masa lalu terus mesti mencelek. Lihat masa depan juga mencelek. Lihat masa lalu, sambung sini masa depan, lalu konsentrasi hidup saat ini, plek. Beres. Lihat masa lalu yang akan datang, plek. Sama dengan kehidupan, sama dengan Anda menjahit. Ibu-ibu bisa menjahit? Kan kalau mau jahit kan digaris dulu. Coba lihat yang sudah digaris. Nanti lah jahitannya mau encer enggak karu-karuan. Melihat masa lalu, wah ini bisa enggak karu-karuan. Juga enggak bisa melihat yang akan datang terlalu jauh. Ini juga goyang-goyang. Lihat waktu jarum nyoblos itu. Pada saat itu apa yang terjadi? Saat itu apa yang terjadi? Lihat terus itu. Baru jahitannya bisa bagus. Semua di alam, semua adalah memperhatikan hidup saat ini. Kenapa manusia yang bagian dari alam selalu lihat masa lampau dan yang akan datang? Anda jalan coba, lihat bekas langkah kaki Anda. Kalau nggak kesandung kebangetan. Ayo melangkah sini sambil lihat, tapak kakiku, paling nggak puyeng kepala. Itu kan sudah hukum alam bahwa Anda tinggal melangkah, perhatikan langkah kaki, plek, 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 plek. Anda kalau langkah kaki memperhatikan terlalu jauh, juga mesti kesandung. Hidup adalah saat ini. Anda makan, sak piring. Anda kalau lihat sak piring, waduh kayak. Tapi kan Anda sendok saat ini, saat ini, saat ini. Kan lama-lama masuk. Hidup adalah saat ini. Di dalam Dhamma, semua hidup saat ini. Alam ini hidup saat ini. Kenapa pikiran kita ini kadang justru terpengaruh oleh masa lampau dan yang akan datang. Anda boleh punya masa lampau, tapi itu gunanya untuk dipelajari, untuk ditingkatkan pada saat ini. Anda boleh punya masa yang akan datang, tapi tetap Anda harus capai pada saat ini. Ya, ini kuncinya. Karena itu kalau sekarang Anda belajar hukum sebab dan akibat, nanti Anda jadi tahu teorinya tapi nggak bisa pakainya. Karena nggak jelas. Nama saya Surahman dari Wihara Giriloka Kulon Progo. Saya punya 2 pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan Bante yang kemarin sore tentang ketamakan, saya kok jadi berpikir, saya ini orang yang paling tamak. Bahkan sering mengajak orang lain untuk tamak. Misalnya Dhamma di sana di wihara mengajak orang lain untuk mendapat. Mari kita sering datang ke wihara agar mendapat ketenangan. Saya juga sering kalau ingin bermeditasi itu motif saya juga, wah saya ingin mendapat ketenangan. Masih mendapat, masih tamak. Bahkan kesini Bante, mendengar ini diskusi Dhamma ini juga ingin mendapat keterangan dari Bante. Apa itu harus paradigma itu harus diubah, itu yang pertama. Yang kedua, saya masih bingung ada antara hubungan anatta dengan hukum karma. Nanti kalau anatta ini logika yang dahsyat karena begini Bante, sesuatu dikatakan tanpa aku. Lalu siapa yang berbuat karma? Kok bisa menerima akibatnya? Siapa yang menerima akibat? Lalu
ada sumun bonum atau tujuan akhir umat Buddha yaitu nibbana. Siapa yang bisa mencapai nibbana? Dipandang dari sudut anatta. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Iya. Baik. Tapi kalau kita bahasa tadi maju dan mundur, Anda menyebut tamak itu sebetulnya juga Anda menjadi tidak tamak. Ya toh? Anda tamak ngajak teman-teman ke sini, sebetulnya Anda tidak tamak untuk membagi kesempatan kepada orang. Jadi sebetulnya ya dipandang dari sudut satu tamak, dipandang dari sudut yang lain tidak tamak sebetulnya Anda itu. Rela berbagi sebetulnya. Ya. Nah, apakah itu disebut ketamaan? Saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan bahwa kalau sekarang seseorang belajar Dhamma, entah itu menjalankan kemoralan, menjalankan meditasi, saya belum pernah melihat Sang Buddha menganggap itu sebagai ketamaan. Kenapa? Itu adalah usaha untuk mengurangi ketamaan. Kalau Anda tidak belajar duluan, bagaimana Anda bisa mendapatkan pengetahuannya? Anda menganggap itu, Anda bisa merasa itu tamak, karena Anda sudah ngerti di agama Buddha bahwa seperti itu adalah ketamaan. Tapi ketamaan sekarang kalau misalnya, oh saya sekarang kepingin belajar Dhamma, apakah ini ketamaan? Selama Anda masih menganggap itu, sama dengan kemarin kita berbahas tentang rakit, memang itu bisa disebut tamak. Tapi lebih baik tamak Dhamma daripada tamak melakukan kejahatan. Dokter, Anda kalau sakit pergi ke dokter kan? Dikasih obat toh? Obat itu apa? Madu apa? Apa yang dikasihkan dalam obat itu? Racun. Tapi lebih baik minum racun untuk mengatasi racun yang ada di dalam diri Anda daripada aku juga tidak mau nih minum racun nanti tambah parah. Matilah kita kena penyakit itu. Di dalam Dhamma juga sama. Kalau aku nanti kalau belajar Dhamma kan aku tamak. Matilah kita justru dengan pandangan salah tentang ketamaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita boleh menyebut belajar Dhamma tamak, tetapi tujuannya apa dulu? Tujuannya kalau justru untuk mengurangi ketamaan, sama dengan kita ke dokter yang minum racun untuk mengobati penyakit kita. Karena itu Sang Buddha sendiri sering disebut sebagai dokter. Kalau di dalam bahasa tetangga sesama umat Buddha namanya B saja guru. Pernah dengar itu? B saja itu adalah obat. Guru adalah yang mengajarkan. Sang Buddha sering juga disebut B saja guru. Artinya guru yang memberikan obat. Yang memberikan obat ya untuk membersihkan badan kita dari keracunan yang lain. Keracunan karena ketamaan, keracunan karena kebencian, dan keracunan karena kegelapan batin. Kegelapan batin apa? Hidup tidak kekal. Tidak menyadari hidup tidak kekal ini yang harus diberantas dengan Dhamma. Itu. Ya, jadi kalau Anda sekarang mengajak orang, itu pun sebetulnya bisa disebut tamak, bisa juga disebut membagi pengertian Dhamma kepada orang lain. Justru menghindari ketamaan. Dan kalau Anda menyadari tamak, itu di dalam Dhammapada disampaikan, orang yang menyadari dirinya mempunyai kekurangan, maka dia akan memperbaiki. Itu disebut orang yang pandai sesungguhnya. Tapi kalau orang yang dirinya ada kekurangan, ada ketamaan, ada kebencian, ada kegelapan batin, tapi tidak sadar dirinya punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh patut dikasihani. Ya, jadi lanjutkan Dhamma tanha Anda, ya, keinginan untuk belajar Dhamma dengan baik, karena memang itu adalah sarana untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Ya, yang kedua, kalau semua itu anatta, siapakah yang memetik karma?
baik maupun buruk, tadi sudah saya bahas dalam pertanyaan sebelumnya, yaitu perasaan. Yang memetik buah karma adalah perasaan. Karena itu kalau perasaan ini kita bisa atur dengan pikiran kita, melihat hidup itu dari sudut positifnya, maka kita akan selalu memetik buah karma baik. Tidak ada lagi karma buruk yang kita petik. Kemudian kalau semuanya itu tidak kekal dan anatta, siapakah yang menanam karma? Sebetulnya yang menanam kesadaran kita itu, karena karma adalah niat. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang sedang menanam karma, misalnya karma baik, karena anatta, jangan lalu ngundat-undat. Aku dulu sudah berbuat baik loh. Mana balasannya kamu sama aku? Loh katanya anatta. Kamu yang dulu kan dengan yang sekarang kan sudah berproses. Lah kok masih inget? Nah, karena kita sudah berproses. Sebaliknya ketika kita memetik buah karma buruk, misalnya kita diomelin orang, kita menyadari yang mendengar saya diomelin adalah saya yang tadi. Padahal saya yang tadi sudah berbeda dengan saya yang sekarang. Karena itu saya yang sekarang tidak layak untuk memaki dia kembali. Kalau orang sudah menyadari anatta seperti itu, hidup menjadi penuh kesabaran, penuh pengertian, tidak lagi ada kejengkelan kepada orang yang pernah bersalah kepada kita, tidak ada kesombongan karena kita merasa yang paling berjasa, karena semuanya adalah anatta, bukan aku. Siapakah yang mencapai nibbana? Di dalam Dhamma disampaikan bahwa sebetulnya kalau seseorang mencapai nibbana, dia mempunyai kebijaksanaan. Sehingga kesadaran pada saat dia hidup menjadi bijaksana. Tetapi ketika meninggal dunia, maka orang yang mencapai nibbana menjadi tak terceritakan. Ya, itu disebut sebagai asangkata dhamma. Dhamma yang sangat mutlak, yang tidak bisa diceritakan kembali. Begitu, jelas? Pertanyaan berikut, tadi ada yang mau tanya. Bukan, tadi ada di depan ini yang mau tanya. Sebelum, Pak Guru. Pak Guru. Nanti Bapak habis ini ya. Pak Guru. Terima kasih. Namo Buddhaya. Dari sejak kemarin sampai sekarang tuh, pendirian saya makin kuat. Bahwa saya tuh lebih cocok di Buddha kelihatannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang tidak perlu ulasan, yaitu moksa itu ada enggak? Terus yang kedua, takdir nasib. Seperti kalau dalam wayang itu Janaka tuh menang sama Buta bukan karena Janakane sing jujur, sing nentuke dalange. Jadi itu ditakdirkan, dia sudah dipasang di kanan debok. Itu nama takdir, itu bagaimana? Nah, yang ketiga ini yang sedikit banyak ulasan background saya ini. Yang antara lain sebetulnya masalah hubungan saya dengan agama dan Tuhan. Saya tuh pernah sejak di SMP itu saya dituduh seorang ateis. Nah ini nanti keterangan saya ini mohon diberi apa betul saya separisi ini itu seorang ateis. Nah ya masalah agama itu pertama saya tuh waktu itu ya omong-omong sama orang. Ya, kamu tuh tidak mencuri karena takut polisi dan hakim. Tapi itu belum baik, karena kalau kamu sudah sembunyi atau memberi uang hakime ya bebas. Jadi belum murni kamu tuh orang baik. Nah kemudian, oh iya ya, tapi saya ada takut lagi, takut sosial. Katanya tadi itu namanya norma hukum, Anda takut sama norma hukum katanya. Nah sekarang saya tuh kalau konangan tonggo saya, lalu lebih sulit sembunyi dengan tonggo itu. Nah nanti kalau konangan disirii, anak saya tidak laku kawin, wah anaknya bapaknya ngono dan sebagainya.
Nah, itu lebih sulit menghindari. Tapi kadang-kadang itu pun kalau saya misalnya mau jabatan yang hebat dan saya punya prestasi, ya masih mikir-mikir, masih bisa. Jadi alasan itu juga norma sosial seperti itu kayaknya kurang kuat. Nah, terus saya pikir, kalau gitu agama, norma agama ini. Karena apa? Katanya, nek orang Jawa bilang, Gusti Allah ora tahu sare. Nah, jadi saya berbuat dimanapun ketahuan semua. Udah salah hukum, bener di anu gitu. Nah, saya itu terus akal-akal. Ning ya nui, terus aku tak tolong iki wong perlu sekali ya terpaksa ya. Engko tak sedekah, tak wis iki tak sedekah biar di total jenderal masih banyak, nanti saya sedekahnya lebih baik gitu. Jadi saya masih agak enggak takut kalau gitu. Tapi dihitung, tapi ini maaf kalau saya dari Kristen kalau nggak salah. Tuhan itu semua perbuatan yang baik tidak pernah dihitung. Tapi kalau perbuatan yang jelek selalu dihitung. Nah yang tidak adil saya tanya. Ini seorang pendeta yang tidak jadi karena dia epilepsi, tapi dia pinter nerang-nerang kayak. Lah katanya, lah Anda ini, saya itu waktu itu sudah mahasiswa, Mas. Anda itu warga negara Indonesia. Di warga negara diwajibkan bayar pajak. Nah, kalau Anda bayar pajak biasa, itu orang biasa, tidak orang baik. Ini Anda tidak bayar pajak, salah. Jadi dihitung kalau tidak bayar pajak. Ini bayar pajaknya tidak diartikan apa-apa. Lah Tuhan itu perintah, kamu berbuat baiklah. Lah kalau kamu berbuat baik, ya wong biasa, manut Tuhan. Tapi kalau dia jahat itu enggak. Itu dalam Kristen, jadi tadi saya ngomong hitung-hitungan, maaf kalau dari yang ada yang Kristen ya gitu. Nah terus akhirnya tuh repot sekali saya pikir-pikir. Nah ini waktu ke Bali kembali, cerita kami sana di Bali itu di sana. Nah saya ini wong Jawa pindah ke Bali, sana tuh punya budaya yang tinggi, yang saya sampai saya pertahankan. Kok malah Jawa sekarang kurang? Akibat apa itu? Saya di Hindu pertahankan, ada Jawa, ada Topo itu gini. Saya tuh tidak mau mencuri, karena bukan takut apa-apa. Tidak ada motivasi apa-apa, tidak motivasi surga, tidak motivasi apa dan sebagainya. Hanya saya, kalau dicuri itu kok susah. Nah, mbok yo jangan curi, kan orang lain kan susah juga nanti. Nah, diterjemahkan kalau saya kira, oh ini tepo seliro. Ada Jawa di sini terkenal tepo seliro. Tapi saya ngeyel, oh di Jogja Solo masih ada. Buktinya yang kalau kita jajan di Hik atau di rumah makan, itu akhirnya dari tadi gulen ini tambahnya apa? Percaya orang itu. Jadi berarti orang yang jajan itu mesti punya tepo seliro. Lah kita juga tempe siji padha karo. Saya kalau tanya baru dijawab ya Pak, coba jangan nanti jadi tangkep-tangkepan begitu. Saya mau tanya ini, tadi kan Bapak kalau nggak wah, ini Pak Guru ini kalau di cloning, waduh, luar biasa ya. Hebat ini, ada orang sepandai ini kalau nggak di cloning sayang loh Pak. Aduh. Ya baik. Pertanyaan pertama jadi lupa saya. Mendengarkan cloning, moksa. Oh ya. Apakah moksa itu ada di dalam agama Buddha? Tidak pernah diceritakan. Ya, dalam pengertian moksa itu kalau dalam pengertian yang saya tahu adalah ketika tubuh dan badan dan batin itu menjadi lenyap di tempat ini. Ya, itu tidak ada. Kenapa? Karena dalam konsep Buddhis kita lebih cenderung seperti cerita mangga tadi, Pak. Jadi 5 mangga kalau diambil 2 sebetulnya tetap 5. Karena cuman pindah tempat. Di dalam dunia ini kalau sandal hilang sebetulnya tidak ada sandal yang hilang. Cuman pindah tempat, dibutuhkan orang lain.
Kan hanya gitu. Jadi moksa itu sebetulnya dalam agama Buddha ya tidak ada, karena pindah tempat kok cuman. Ya, nah karena itu kalau sekarang orang mati pindah tempat, orang mati pindah tempat. Nah sekarang ceritanya adalah kalau orang mencapai kesucian bagaimana? Tan keno kinoyo ngopo. Jadi apakah pindah tempat? Nah, dudu panggonan. Karena itu tidak bisa disebut pindah tempat. Apakah pindah jenis kelamin? Juga tidak. Karena tan keno kinoyo ngopo. Jadi kalau saya melihat kata-kata Sang Buddha di dalam asangkata dhamma, artinya bahwa orang yang mencapai kesucian itu adalah dhamma yang mutlak, yang tak berkondisi apapun juga, dudu lanang, dudu wadon dan sebagainya, itu sebetulnya sangat dalam. Karena berarti kita itu memang tak bisa menggambarkan sesuatu yang di luar kemampuan cara berpikir kita, ya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, satu itu memang hanya ada di logika kita, betul. Karena kenyataannya yang disebut satu itu tidak ada, ya. Itu hanya kesepakatan-kesepakatan. Saya sangat tertarik sekali dengan Bapak ini. Wah, ini kalau di cloning, dikantongi, waduh, tiap hari saya bisa diskusi ini, wah, tambah mahir ini nanti. Karena banyak pandangan-pandangan beliau yang sangat ilmiah dan sangat bagus sekali. Ya, dan filosofis sekali itu. Yang kedua adalah tentang takdir. Apakah takdir itu di agama Buddha ada? Tidak ada. Karena semua itu bisa berubah. Satu contoh saja, telapak tangan kita ini katanya suratan takdir. Garis di telapak tangan kita ini. Tapi sebetulnya ini juga berubah. Misalnya Anda disuratkan takdir Anda umur panjang. Ya, garis umur panjang. Coba nyetir mobil sambil merem. Nanti takdirnya pedot, umur pendek. Ya, Anda ditakdirkan pandai tapi tidak belajar. Ya tidak bisa. Jadi sebetulnya di dalam agama Buddha, takdir itu atau katakanlah yang akan diketahui itu sebetulnya peristiwanya seperti perakiraan cuaca. Kalau Anda nonton televisi maka ada perakiraan cuaca, besok hujan. Solo besok hujan. Padahal bisa hujan, bisa tidak. Kalau ada angin kenceng mungkin nggak jadi hujan. Tapi kalau anginnya tidak kenceng mungkin hujan. Nah, kalau sekarang Anda ditakdirkan umur panjang, ketika Anda menjaga perilaku Anda hidup berhati-hati, Anda sakit juga berobat, umur Anda memang bisa panjang. Tetapi ketika Anda tidak berhati-hati di dalam kehidupan, Anda mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, umur bisa menjadi pendek. Ya, oleh karena itu, takdir pun di dalam agama Buddha, sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang diberi dari sono, di dalam agama Buddha itu sebetulnya juga tidak ada. Karena segala sesuatu adalah bersifat tidak kekal atau malah bahkan relatif. Pertanyaan yang ketiga yang uraiannya sangat panjang sekali adalah tentang apakah Bapak bersikap ateis atau tidak. Kalau saya melihat teis dan ateis, memang teos itu artinya Tuhan, ateis artinya tak bertuhan, teis itu berarti orang yang bertuhan. Apa tuh kriteria orang bertuhan? Orang yang bertuhan itu kan kriterianya perilaku yang baik. Apakah orang disebut bertuhan kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan? Lah kalau hanya mengaku dirinya punya Tuhan, punyanya sejak kapan, bagaimana bentuknya, apa bisa Tuhan yang dia punyai dengan Tuhan yang kita punyai diketemukan, dikenalkan. Itu kan kembali ke jalur matematika tadi, satu lah cuman konsep. Jadi kalau sekarang teis, ateis itu sebetulnya juga konsep. Kalau saya lebih cenderung pada perilakunya. Ketika orang takut untuk melakukan kejahatan, akibat buah perbuatan jahat itu kembali pada diri sendiri, sebetulnya dia sudah bertuhan. Dalam arti tadi yang Bapak katakan tepo seliro,
itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Jawa Timuran nepake selirane dewi. Tepo seliro, nepake selirane dewi. Nepake itu artinya menggunakan, mencocokkan, menepake itu ditempatkan pada badannya sendiri. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan aku nggak mau mencuri karena kalau dicuri itu ndak enak, itu sebetulnya kalau saya melihat Bapak sudah bertuhan. Ya, tapi masalah Tuhan itu berbeda dengan yang lain, boleh saja. Karena apa? Tadi saya sudah, mungkin Bapak tadi sedikit menyinggung, di dalam Pancasila Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju itu Pak, kalau ketuhanan yang Maha Esa. Bapak tadi kan tidak setuju. Kalau saya setuju, yang saya kurang setuju itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, manusia dengan kemanusiaan beda lah Pak. Nah, iya. Tuhan dan ketuhanan jelas tidak sama. Kalau Tuhan yang esa berarti Tuhan sebagai pribadi itu satu. Nah itu saya tidak cocok. Karena tadi kemarin kita sudah bahas, mungkin ada beberapa yang berbeda agama yang ada di sini. Satu agama mengatakan Tuhan itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Pernah Anda dengar pandangan seperti itu? Tuhan tak beranak dan tak diperanakkan. Yang satunya malah sebaliknya. Karena demikian cinta Tuhan pada manusia, maka dikaruniailah anaknya yang tunggal. Bingung nggak coba? Yang satu ngomong tak beranak, yang satu ngomong justru ini malah karena cintanya justru dikaruniai anaknya yang tunggal. Nah ini maka saya ngomong Tuhan ini tidak esa. Tapi konsep ketuhanannya esa. Makanya Pancasila Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Ini juga saya pikir, wah ini para penyusun Pancasila Indonesia ini juga hebat. Karena beliau juga bisa menjembatani perbedaan Tuhan ini. Apa yang disebut Tuhan itu sama? Sebetulnya semua Tuhan itu tak terceritakan. Bapak boleh mengatakan tadi, misalnya kalau laki berbuat baik nanti mati masuk surga bidadari banyak. Karena Anda juga mengenal bahwa Tuhan itu disebut Bapak. Ya toh? Tapi bukan Bapak guru ini maksud saya. Orang kan kalau nyebut Tuhan kan Bapak. Kok tidak Ibu? Sebetulnya karena ini juga nanti saya akan bahas lagi. Sekarang kalau saya manggil namanya siapa Pak Guru? Pak Radio. Saya manggil Pak Radio ini sebagai Bapak. Kalau saya punya anak saya manggil Pak Radio apa coba? Mbah Radio. Radio. Nah. Kalau cucu saya manggil Mbah Radio, Mbah Buyut. Kenapa? Karena Mbah Radio ini, Pak Radio ini berkondisi. Tapi kalau Tuhannya siapa saja yang dipanggil Bapak, saya manggil Tuhannya Bapak. Kalau saya punya anak, mosok manggilin Mbah Tuhan? Apa coba? Anak saya manggilnya apa? Bapak, putu saya manggilnya apa? Itu namanya tak berkondisi. Lah kalau berkondisi loh, nak, kamu manggil Tuhan sekarang Mbah Tuhan ya. Kalau putu ya Mbah Buyut putu lah. Jatuhnya kita manggilnya apa coba? Sekian ribu generasi, ayo coba. Apa enggak bingung manggilnya 2 bulan? Tidak habis namanya. Nah, ini kalau saya melihat justru konsep ketuhanan di agama apapun juga itu tak berkondisi, tak bersyarat. Nah, saya lalu melihat justru benar Pancasila Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Konsep ketuhanannya ini memang sama akhirnya, Esa. Tapi kalau Tuhannya sendiri,
bisa punya konsep masing-masing. Nah, oleh karena itu, kalau dipandang dari sudut salah satu konsep, Bapak memang bisa disebut ateis, Pak Radio. Paling tidak radi ateis, ya. Nah. Tapi kalau dipandang dari Buddhis, Bapak tidak ateis. Karena Bapak sudah berperilaku yang baik berdasarkan hukum sebab dan akibat. Dan itu adalah dasar agama Buddha. Agama Buddha tidak menakut-nakuti orang supaya berbuat baik. Tapi agama Buddha memberikan penjelasan bahwa kalau kamu tanam padi, tumbuh padi, kamu sakit nggak dicubit? Jangan nyubit orang. Nah, kamu sakit enggak kalau kamu dipukul? Kalau gitu jangan mukul orang. Kalau kamu seneng enggak kalau kamu diperhatikan orang, disayang orang? Kalau gitu kamu perhatikan dan sayangilah orang. Begitu Pak, 3 pertanyaan sudah terjawab. Matur nuwun. Memang tidak bisa diomongkan, sama seperti yang saya kemarin katakan. Konsep ketuhanan itu sebetulnya tidak bisa diomongkan. Wong rasa nasi saja tidak bisa Anda ceritakan, kok mau cerita sing muluk-muluk. Ya, dan cocok seperti warna, berbeda frekuensi dan sebagainya, itu kan karena memang seperti itu. Warna putih adalah yang memantulkan cahaya 100%, seperti kuda rupang putih ini adalah memantulkan cahaya 100%, sedangkan warna hitam seperti ini adalah yang menyerap cahaya 100%. Begitu kan Pak ya? Ya, di antaranya lalu muncul warna merah, kuning, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan lain atau kita cukup ini Pak Trian berdiri biar... Maaf, saya berdiri itu demam panggung Mbak. Sampai tadi mic-nya saya lepas. Kalau berdiri gini nih nanti bisa lupa. Oh, saya kira demam itu maksudnya demam panggung. Loh ya. Loh kok ya kroso tuh ya? Iya. Oh ya tahu Pak Denny Pak. Ya namanya demam kan masuk angin lah Pak. Nah, kalau demam tok bener. Tapi kalau demam panggung gitu baik. Boleh, silahkan apa Pak tanyanya. Terima kasih. Ya wis kita coba berdiri nih. Kalau saya ngomongnya salah saya minta maaf Bante. Ya. Saya tadi terusik oleh doa. Doa itu kayak karbit. Tapi maaf Dante, saya ini doakan istri saya sembuh dan bukan cuma sekali, 5 kali lebih. Lah, kalau menurut saya, kalau saya kemarin dengar, apakah karena istri saya ini karma baiknya berbuah? Atau yang doake karma baiknya berbuah? Mungkin yang doakan punya karma baik, sehingga yang didoakan itu, ya mari. Atau karena dia yakin dengan yang doakan, sehingga kayak kontak. Seperti hukum ekonomi antara supply dan demand. Iya. Kalau ini justru saya kepingin tahu yang mana yang baik. Yang itu satu, atau bukan doa mandi, karmanya itu tadi. Terus 2, kalau karma buruk itu menghilangkannya bagaimana Pak? Ya. Apakah cukup berbuat baik? Kalau orang berbuat baik terus, apakah juga bisa deposit karma baik? Karena ini ya maaf, lama-lama karma buruknya kan berkurang, sampai habis kok ijek berbuat baik, berarti deposit karma baik. Lah, apa begitu apa enggak hukumnya lah ini? Tolong Bante kasih penjelasan. Terima kasih, Bante. Iya. Wah, bagus. Wah, ini pertanyaan yang menarik juga. Belum perlu di-cloning lah. Nanti kapan-kapan aja. Satu aja belum jadi kok. Ya. Sekarang begini. Kalau memang doa itu bisa mematangkan karma baik, artinya doanya manjur, Anda boleh ngetes doa di rumah sakit. Kalau semua pasien yang Anda doain itu berangkat semua, keluar dari rumah sakit semua, berarti memang doa Anda manjur. Tapi kalau 10 orang yang didoain, 3 yang sembuh, sebetulnya itu perpaduan antara karma baik si yang sakit itu nomor 1
dan kesungguhan doa kita. Yang jelas orang mendoakan adalah menanam karma baik, bukan memetik buah karma baik. Menanam. Anda tadi bertanya atau menceritakan 5 kali Anda mendoakan istri Anda dan sembuh. Itu yang Anda hitung doa yang manjur. Berapa doa yang tidak tersembuhkan? Oh belum pernah. Jadi setiap doa manjur. Kalau gitu saya menyarankan coba dites di rumah sakit. Baik. Kalau gitu baik. Nah itu dia. Saudara-saudara, kalau nyalahkan keyakinan itu paling gampang. Karena itu tidak bisa diukur. Tak sembayangi kok kamu gak sembuh. Kamu gak yakin kok. Loh saya sudah yakin, nah bojomu ra yakin kok. Lah bojoku ya yakin, nah wong tuamu ra yakin. Aduh, akeh tunggale. Jangan begitu dong, itu kan kita nggak bisa ngukur. Kalau sekarang kita ngukur ya kita asumsikan kan doanya manjur. Doa manjur itu percaya atau tidak percaya orangnya sembuh. Itu yang disebut manjur. Anda tidak percaya mobil ini so jalan enggak? Kalau Anda percaya tidak percaya, pokoknya Anda setel mobilnya, Anda hidupkan mobilnya, Anda kerjakan, mesti jalan menurut prosedurnya. Anda tidak percaya pun akan tetap jalan. Kenapa? Karena mobil adalah bersifat netral. Tapi ketika Anda menggantungkan orang yakin tidak yakin, Anda nanti jadi dukun. Kalau jadi dukun seperti itu, cepat kaya. Saya yoiso. Betul. Saudara-saudara yang menderita cepat ke sini, tak doain. Tapi ingat loh, kalau tidak sembuh, kamu yang tidak yakin. Loh ya, itu bakal menang terus. Ya. Nah, tetapi kita kan dalam dhamma tidak begitu. Kita melihat semua itu doa adalah barang netral. Doa bukan berarti tak bermanfaat. Bermanfaat, tetapi dia adalah barang netral. Dia akan memberikan kondisi penyembuhan adalah ketika karma baik orang itu memang sembuh. Tadi Anda sudah juga membuktikan, Anda pergi ke rumah sakit, tidak semua sembuh. Apa sebab? Sebetulnya bukan karena yakin dan tidak yakin. Mungkin kalau Anda tanya orang yang tidak sembuh, mungkin dia juga yakin dengan Anda. Atau memang Anda kurang meyakinkan dia. Ya, kalau Anda menuntut dia harus yakin, kan Anda menyalahkan orang. Tapi kalau Anda berpikir kualitas apa ya supaya dia menjadi yakin, itu kan Anda memperbaiki diri. Ya kan? Jadi kenapa dia tidak yakin? Oh mungkin kualitas diriku kurang. Aku doa sambil tolah-toleh ke sana ke sini. Coba aku lebih serius. Mungkin Anda lebih meyakinkan. Itu semacam itu. Tapi itu satu bukti saja bahwa doa kita yang tadi Anda katakan manjur, sebetulnya tidak selalu manjur. Karena semua adalah tergantung karma baik si orang yang Anda doain. Ya, begitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua tadi apa itu ya? Oh, apakah ada kesempatan kita jadi deposit karma baik? Karma baik dan karma buruk itu banknya berbeda. Jadi bukan debit dan kredit hitungannya. Anda berbuat baik, ya, Anda berbuat baik adalah seperti Anda menanam saham di bank kebaikan. Anda berbuat buruk adalah seperti Anda menanam saham di bank keburukan. Masing-masing, nanti juga ada seperti tadi yang diceritakan hukum sebab dan akibat, ini salah satunya. Jadi masing-masing ini nanti ada masanya sendiri berbuah. Seperti Anda kan, bank ini kan juga bunganya berbunga-bunga sendiri dan suka-sukanya sendiri. Ini kan ada aturannya masing-masing. Nah, ketika Anda memetik buah karma buruk, Anda kadang-kadang kan berpikir, aku berbuat baik terus, kenapa ya aku kok memetik buah karma buruk? Karena ini buah yang harus Anda panen. Ini bunga bank yang sudah jatuh tempo harus Anda ambil. Sedangkan kebajikan Anda yang Anda lakukan, kenapa kok belum berbuah-buah? Karena ini memang Anda baru masukkan hari ini untuk jangka waktu 1 tahun ke depan misalnya.
Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bapak di depan ini seperti ada waktu kok menunggu. Sebetulnya karena ini temponya untuk tanamnya ini tidak sama. Itu. Nah, sehingga kalau sekarang bagaimana menghabiskan yang jelek ini? Menghabiskan yang jelek, Anda jangan nabung yang jelek lagi. Kalau Anda tidak nabung lagi, lama-lama bunga bank itu kena pajak, kena apa? Habis itu. Deposito Anda. Ya toh? Bunganya kecil, pajaknya dipajak. Lama-lama kena uang administrasi, kena apa-apa, habis. Tapi kalau Anda nambahin lagi, nggak habis. Nambahin lagi, nggak habis. Jadi stop kejahatan. Tambah kebaikan. Nah, akhirnya Anda kalau tambah kebaikan terus, kejahatannya di stop, maka Anda akan memperoleh banyak manfaat. Deposito karma baik Anda itu, yang over tadi, apa gunanya? Hidup Anda menjadi lebih nyaman. Semua yang Anda inginkan cenderung akan tercapai. Makanya kadang-kadang ada orang kan jadi iri hati. Kenapa ya? Orang itu sembahyang ya males. Berbuat baik ya tidak. Kok hidupnya happy terus? Karena dia deposito karma baiknya ini cukup banyak. Sedangkan dia yang nabung di karma buruk ini, bank buruk ini, dia belum berbuah, belum jatuh temponya. Sebaliknya ada orang jungkir balik baca parita, sembahyang kemana-mana, hidupnya susah terus. Kenapa? Karena kebajikan dia ini yang baru ditanam hari ini belum sempat jatuh tempo. Yang jatuh tempo adalah karma buruk yang sudah dia tanam. Nah, jadi apakah sekarang kita bisa berlebihan deposito karma baik? Bisa. Tetapi apakah ada manfaatnya? Ada. Karena hidup menjadi lebih lancar. Semua yang kita inginkan cenderung menjadi kenyataan. Cuman tujuan agama Buddha bukan untuk deposito karma baik kita berlebihan. Bukan. Tujuan agama Buddha adalah menghentikan kelahiran kembali. Bukan dengan cara menambah karma baik. Menambah karma baik ini hanya mengkondisikan Anda mempunyai tempat yang enak, Anda bisa bermeditasi yang baik, Anda tidak terikat dengan pekerjaan Anda, karena Anda sudah punya wakil-wakil di kantor Anda. Nah, Anda ini seperti punya karma baik. Ya, banyak orang yang Anda percayai, karyawan Anda bisa Anda percayai. Nah, sehingga Anda bisa meditasi dengan baik. Meditasi menjalankan samatha dan vipassana, akhirnya bisa memotong kelahiran kembali, sehingga deposito karma baik ini melancarkan jalan Anda untuk tidak terlahirkan kembali. Begitu Pak. Jadi ada untungnya juga untuk punya karma baik yang banyak. Ya, dan Anda saya lihat memang punya karma baik yang cukup besar. Nah. Wah, modelnya hoki sekali beliau. Aduh, luar biasa itu. Ini tadi. Terima kasih Yang Mulia. Saya Pak Jaimo Wiradijayu. Jaipong? Ya. Saya sekabatnya Romo Pujo. Kebetulan kita punya cetia kecil di Kartosuro. Umatnya kurang lebih 15. Di sini Yang Mulia, saya mau tanyakan kehidupan teman kita itu di bawah 0. 4 bulan yang lampau kita tuh dicaci-caci atau dimarah-marah dengan istri saya karena teman-teman kita itu ya etok-etoknya nyilih, sulit untuk mengembalikan. Pada saat itu saya teringat pada bulan yang lalu saya pernah menjalankan yoga jalanan dengan membaca mantra. Pada suatu saat selama 3 bulan kita mengadakan yoga jalanan dan menggunakan mantra, kebetulan dari teman-teman kita itu bisa mengembalikan. Pada saat yang bersamaan, ini dari teman kita yang lampau juga sekabat dari Romo Pujo, itu datang teman ke tempat saya, dia mohon supaya diadakan upacara patidana dengan untuk mengirim leluhurnya. Nah, pada saat kita mengadakan upacara patidana karena ada kekuatan yoga jalanan bersama mantra yang kita gunakan, lele yang kita lepas itu tidak mau pergi, selalu menggubel pada diri kita pada permukaan air. Ini kurang lebih
berjalan 5 kali. Dan pada teman kita yang minta tolong itu dengan sangat berbahagia sekali karena dia juga menerima apa yang dikehendaki, diantaranya 5 kali juga berhasil. Nah, yang saya tanyakan di sini, yang mandi itu atau yang berkhasiat itu yoga jalanannya itu sendiri atau mantranya? Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah makhluk yang kita lampas itu tidak mau pergi, bagaimana ini? Perginya dia harus diusir. Sekarang yang kedua, setelah itu dalam perjalanan kurang lebih 4 bulan kita mengamati makhluk yang lain. Misalnya kita punya kebun bayem, di situ ada penghuninya ulat. Dan ulat itu suka makan bayem. Pada suatu saat ulat itu kita pindahkan, dia tidak mau makan. Setelah tidak mau makan, kita kembalikan lagi, dia mulai bertapa dan dia masuk ke dalam kepompong dan muncul sebagai kupu. Bagaimanakah kita orang itu kalau kita bisa menanggapi seperti binatang yang lain sebagai pertapa setelah dia muncul menjadi pencinta yang lain? Ini pertanyaan yang kedua saya sampaikan pada yang mulia. Terus yang ketiga, kita mengamati jenis makhluk atau tumbuh-tumbuhan. Kita ingin membuktikan apakah benar kalau tumbuh-tumbuhan itu juga punya kesadaran hidup seperti kita. Ini kita mencoba mencari yang mudah untuk kita amati. Pada satu saat kita mencari tumbuh-tumbuhan jenis putri malu. Di situ daun putri malu kita gepiok, dia akan tertidur. Beberapa dia tidur, saya menunggu untuk kehidupan kebangkitannya kembali. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah kesadaran hidupnya atau nyowone tumbuh-tumbuhan itu kalau menerima cinta dan kasih dari kita semua? Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Anda bawa mic-nya itu, Pak. Pak, mic-nya dibawa karena nanti saya akan tanya. Ada pertanyaan yang saya tidak jelas. Bawa aja duduk. Ya, dipateni dulu. Sekarang pertanyaan yang pertama ini sama sebetulnya dengan Bapak itu udah pulang ya? Jadi masuk hanya untuk tanya, selesai keluar lagi. Aduh, iyalah. Ya enggak apa-apa lah Pak, orang mau jalan-jalan. Sekarang sebetulnya sama dengan ya ada ya. Saya kira kok masuk tanya, saya cari lagi kemana? Langsung soalnya tempat ini jadi agak surem. Auranya berkurang. Ya. Karena Bapak memang sangat cerah sekali auranya. Begini, apa tadi? Itu doanya. Doa bukan doa Yang Mulia. Yang saya tanyakan mantra. Kalau doa itu beberapa kalimat atau beberapa parita, kalau mantra cuma satu. Iyalah, doa sama apa bolehlah. Saya hanya mau tanya tadi adalah, saya kalau tanya baru dijawab ya Pak, doa jangan nanti jadi tangkep-tangkepan begitu. Saya mau tanya ini, tadi kan Bapak kalau nggak salah punya teman yang di bawah 0. Tadi kalau nggak salah Bapak menyebut itu ya. Apa itu karpe di bawah 0? Ya, kemelaratan Yang Mulia. Hah? Kemelaratan. Oh, kemelaratan, kemudian di mantram terus jadi tidak melarat lagi. Bisa nyaur utang Yang Mulia. Oh ya, baik. Sekarang begini. Indonesia iyo akeh hutangi. Coba dimantrain. Kalau bebas utang, aduh enak sungguhan. Karena menurut perhitungan, setiap kepala manusia ini 15 juta utangnya. Kalau kita semua nyumbang ya, 15 juta ke pemerintah, setiap kepala itu utangnya baru lunas seluruh Indonesia. Jadi coba dimantrain Pak. Kalau memang manjur. Ya, tapi kalau
tidak, berarti kembali seperti pertanyaan Bapak Rezeki, siapa jenenge? Hah? Usman Rezeki. Usman Bomber. Oh. Ya, Pak Usman. Saya lebih cocok Usman Rezeki. Itu sama dengan Bapak Usman tadi, cuman kondisi tidak sama. Pak Usman berbicara tentang orang sakit, Bapak berbicara tentang di bawah nol. Di bawah nol ini kalau menurut Pak Guru ini tentu itu ditertawakan. Satu aja nggak ada, apalagi di bawah nol ya Pak. Ya, tapi ya makanya saya tadi mau jelaskan dulu, apa toh karepe. Nah. Jadi sebetulnya mantra Bapak ya bermanfaat, tetapi sekali lagi semuanya tergantung pada orang yang Anda doain. 5 orang tadi sudah, ini kok hitungannya 5 kabeh ya. Tadi di sana 5, di sini ya 5. Ya. 5 orang yang Anda doain itu memang pas karma baiknya berbuah, dia bisa bayar utang. Tetapi tidak semua orang yang punya utang dimantrain bisa beres. Kalau tidak percaya, Anda yang punya utang besok Pak cari itu. Cari nanti yang punya utang. Beres enggak? Belum tentu. Semua tergantung karmanya. Ya, itu ya Pak. Yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa ya? Angel tadi. Ah ya, itu karpe apa itu tadi? Itu yang kedua. Saya tidak mau ceritanya, cuman saya hanya tanya bagaimana kita menyikapi apa tadi? Tentang binatang yang kita lepaskan itu ya. Dia tidak mau pergi. Itu ketiga itu. Binatang yang mau dilepaskan itu ketiga. Kedua ya. Oh kenapa tidak mau dilepaskan? Banyak sebab. Memang ada beberapa kasus lele itu kalau dilepas, kadang-kadang dia pakai noleh segini juga. Noleh lama baru dia pergi, itu juga ada. Ngumpul dengan kita itu juga ada beberapa yang seperti itu. Ya, jadi mungkin karena dia juga saya ini hanya dugaan ya. Makhluk itu mungkin juga merasa bahagia karena Anda bebaskan, dan makhluk yang Anda bebaskan sebetulnya ada punya ikatan karma dengan Anda. Buktinya apa? Di pasar kan jual lele puluhan. Kenapa yang dibeli kok yang itu? Karena makhluk yang itu yang punya ikatan karma dengan Anda. Nah, itu mungkin ketika dilepaskan, pelekatannya dengan Anda itu masih kuat, sehingga tidak mau pergi. Itu di satu sisi. Satu sisi yang lain, mungkin lelene mumet. Tempatnya kecil, lelene akeh. Jadi begitu dilepas, teler dia. Itu pernah terjadi juga, ya. Beberapa kali kan wihara kan seneng melepas makhluk. Wah, wong ember cuma 1 mil, lele 50 kilo di situ. Waduh, ya kayak kita umpek-umpekan itu begitu dibebaskan, kadang kan kita diem. Itu ya bisa. Jadi ada banyak sebab. Ya, Pak, itu. Terus yang ketiga tadi, apa ya Pak? Ulat, Pak. Itu tadi kan Bapak tanya, bagaimana kita menyikapi apa itu tadi ya? Seperti ulat itu kan makannya tidak mau makan yang lain. Cuma apa yang ada itu, dan setelah dia tapa, dia keluar dari pompong jadi makhluk yang bagus. Bagaimanakah kalau kita orang itu bisa seperti jenis binatang yang tidak mau nyerabut sana sini, dan dia ingin bertapa jadi baik, dan dia akan menjadi sayangi pada makhluk-makhluk yang lain. Begitu. Oh ya. Ya, sekarang mic-nya boleh kembali. Itu yang mau saya tanya. Itu sebetulnya tentu kita bukan berubah fisik, ya. Bukan kita lalu dari ulat menjadi kupu-kupu, tidak. Tetapi maksudnya kalau seseorang, itu nanti nilainya filosofis, ketika seseorang mempunyai perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, kemudian dia itu banyak mengembangkan latihan dharma, misalnya bermeditasi, memperbaiki perilaku kita, maka
kita itu nanti seperti kupu ninggal apa nih itu? Pong, apa itu ada bahasa Jawanya itu? Entung ya, meninggalkan entungnya itu. Jadi itu sebetulnya adalah perlambang simbolik. Kaya topo ngerami. Itu bukan, wih topo yang tengah pasar. Topo di tengah pasar itu kalau bawa topi baru untuk duit. Ya, topo di tengah pasar. Topi ini dikelumake. Topo ngerami, salah. Ya, itu golek penghasilan. Tapi sebetulnya topo ngerami itu adalah ketika kita sambil bekerja, ketika kita sambil menulis, ketika kita sambil berbicara, ketika sambil bergaul, kita itu penuh melakukan kesadaran dalam bahasa Jawa, eling lan waspada. Itu sebetulnya disebut topo ngerami. Ya, jadi nyetir mobil konsentrasi, kerja konsentrasi, itu topo ngerami. Jadi bukan topo di tempat sing rame. Wih pasar. Nah, kemudian sama dengan tadi dari ulat jadi entung jadi kupu-kupu, itu bukan kita lalu ngentung atau apa, tidak. Ya, tetapi kita itu sebetulnya juga mengembangkan meditasi. Ya, mengembangkan meditasi atau topo ngerame tadi, menyadari badan kita, menyadari yang kita lakukan dengan badan, menyadari yang kita ucapkan, menyadari yang kita pikirkan, sehingga kalau kita bisa melakukan itu, perilaku kita itu seindah seperti kupu-kupu. Itu maknanya, ya. Jadi kita bisa seperti itu. Makanya di dalam Dhamma, kalau bisa Anda melatih meditasi paling tidak pagi, bangun tidur, malam mau tidur itu ngentungo. Artinya bermeditasi, duduk diam, berkonsentrasi. Sehingga nanti kita bisa menjadi kupu-kupu yang baik. Ya, jangan hanya bikunya saja yang suruh ngentung. Itu. Ada kan Bante aja yang meditasi ya Bante, biar kita pokoknya happy. Oke, ini ngentung sampai melungker-melungker. Bagaimana? Ya kita ngentung bersama lah. Ya. Itu tentang perentungan. Terus itu tumbuhan apakah berperasaan? Sebetulnya tumbuhan kalau di dalam Dhamma tidak termasuk di 31 alam. Apa bedanya tumbuhan dengan makhluk hidup? Nah, ini mungkin Pak Radio ini juga untuk masukan bahwa itu kan Pak Radio kan mikrobiologi ya dan lain sebagainya tadi. Itu sebetulnya di dalam Dhamma manusia, makhluk-makhluk ini yang terlibat di 31 alam itu disebut makhluk hidup. Tapi pohon karena tidak termasuk di 31 alam, pohon itu termasuk benda hidup. Nah, ini kalau di biologi kan pohon termasuk makhluk hidup juga. Tetapi kita tidak Buddhis tidak begitu. Makhluk hidup disebut makhluk itu kenapa? Karena dia punya niat melakukan sesuatu. Jadi seperti Anda duduk di sini, Anda punya niat, Anda jalan ke sana, Anda punya niat, maka Anda punya karma. Tapi pohon itu tak punya niat. Nanti kalau di dalam biologi ada pohon dimasukkan dalam kotaan yang gelap. Kemudian dikasih cahaya matahari lewat satu lubang. Itu nanti pohonnya belok ke arah cahaya. Itu bukan karena karpe pohon. Itu hukum sebab dan akibat. Tuh seperti yang tadi Bapak di depan tanyakan. Karena ada sebab di dalam ruangan gelap. Kemudian ada satu titik bercahaya dan pohon ini untuk metabolisme atau istilahnya apa itu? Fotosintesa ya Pak ya. Itu membutuhkan cahaya matahari, maka dia mengarah ke sana. Demikian pula ada satu bunga namanya kalau tidak salah kantong semar.
ya, itu dia buka begini, begitu ada tawon, masuk langsung dimplok. Nah, di dalam pandangan orang, wih pohonnya bisa makan si kantong semar. Makan kan? Si kantong semar bisa ngemplok tawon atau ngemplok apa saja. Itu bukan, itu hanya karena kondisi. Ketika beberapa jaringannya di situ merasakan ada protein, yang tadi seperti yang Bapak Radio sampaikan itu, maka si kantong semar otomatis nutup. Demikian pula si putri malu. Disebut putri malu karena perilakunya seperti itu. Bukan dia berperilaku seperti itu karena dipanggil manusia putri malu. Aku jenenge putri malu, jadi aku kalau dipegang tak isin-isin lah. Tidak begitu. Anda sebut putri tak tahu malu, dipegang ya tetap begitu kelakuannya. Ya, nah jadi itu karena kondisi. Tapi mungkin nanti Pak Radio itu bisa, tapi Pak Radio kedokteran manusia ya. Tapi biologi tahu lah Pak ya mestinya. Nanti Bapak mungkin bisa nerangkan pada waktu Anda bertanya, tapi terangkan pendek aja Pak, kita mau pulang. Nah, iya, waduh terima kasih. Saya ya mau ngomong itu. Nah, tapi maksud saya begini, saya mau menyelesaikan pertanyaan itu, bahwa sebetulnya itu hanya karena kondisi. Saya mungkin apakah karena ada serabut tertentu, sel tertentu, yang begitu disentuh, dia langsung melungker, mungkret, begitu. Nanti kalau sudah agak lama, dia kondisinya hilang, dia baru begitu lagi. Jadi, dia sebetulnya bukan karena berperasaan, tapi hanya karena kondisi-kondisi yang memang terpenuhi, barulah dia mengkerut seperti itu. Ya, begitu Pak. Iya wis. Ayo, tambah. Oh, Pak. Radi emosi ya. Kenapa saya itu tadi mau spontanitas semua itu sebetulnya itu betul-betul bidang saya. Masalah penyembuhan, apalagi tadi tentang biologi dan sebagainya. Tapi mau saya anu saja, pendek aja. Jadi ini tiap 100 pasien yang saya terima, misalnya 100, itu 80 itu bisa dikerjakan mantri. Yang 20 itu saya mikir 20. Ini rahasia dokter, jangan dibilangkan nanti ya. Jadi sebetulnya saya tuh mau minta uang itu mestinya gitu, tapi itu kasihkan mantri saja bisa. Ya, nah, yang 20 ini saja ini hampir 40%, karena manusia itu saya pandang seutuhnya ya, itu karena jiwa, psikologis. Jadi kalau saya itu dari dokter kan baru berapa ya? 40 tahun ya. Jadi saya itu ngajar 35 tahun, jadi saya sudah banyak mengalami. Jadi begitu pasien datang tuh saya lihat psikis atau jasmani ini. Itu mesti pertama harus itu dulu. Nah, kalau jasmani mbok didoakan seperti apa ya enggak bisa. Pikirnya tugel loh, dan tukul, enggak bisa. itu jasmani itu. Nah, kalau psikologis itu ya apa yang dinamakan salah satu pelarian manusia kalau mendapat tekanan itu bisa bunuh diri, bisa gila, bisa narkoba, bisa itu namanya psikopat, gedor memperkosa, dan antara lain psikosomatis. Dia jiwanya kena, sing loro jasmaninya. Nah, kalau ini datang, tak kasih air putih saja bisa mari. Kalau saya bisa ngomongi, jadi dukun itu kadang-kadang bener kalau psiko. Ya. Nah, makanya termasuk doa ini, kalau itu psikologi mesti ya sembuh saya kira. Tapi kalau betul-betul jasmani tidak bisa. Tapi itu hampir 40% yang serius itu psikosomatis. Seperti orang Solo, banyak datang, Pak saya sakit mah, dokternya apalan, mangane sik teratur. Dokter Londo,
Londo tuh teratur dulu. Lah kita uang sini tuh ndak ada yang teratur, mangan ra iso. Lah itu gimana? Jadi ndak. Lah. Ini saya data, Pak. Ya. Saya data di kota itu banyak yang sakit mah daripada di desa. Monggo yang tidak teratur makan itu malah orang desa. Orang desa itu banyak, mah tidak teratur tapi mah sedikit. Sedang yang di kota banyak. Apa sebabnya? Mah itu psikologis. Karena apa? Otak kita itu menguasai manusia itu hanya paling kecil. Muka, lidah, tangan, kaki, lainnya tidak dikuasai. Kita makan nasi jadi kotoran ngatur kita. Enggak. Apa? Jantung kita ayo berhenti. Enggak mau ya enggak. Tapi supaya terus mandek, ya mandek. Banyak sekali yang tidak di bawah otak kita. Sedikit sekali yang di bawah otak kita. Hanya kita mau mengambil, mau ngomong, mau mikir itu lainnya sudah sama sekali. Nah, itu antara hubungan psiko dan jasmani, psikosoma itu ada. Misalnya, Bapak saya jatuhi hukuman mati ngebrok. Lah karena apa? Kepoyoh-poyoh. Karena itu otonom yang tadi tidak disadari tadi. Sakit toh, jadi kelihatan sakit ngebrok itu. Jadi orang mau diutangnya banyak, ludrek. Nah itu kan hormonal dan sebagainya yang tidak bisa kita kuasai. Seksual itu tidak bisa dipaksa juga. Kalau memang tidak ada, tidak bisa. Jadi Nganu itu apa, Pak? Jadi manusia itu banyak sekali yang tidak dikuasai dirinya itu banyak sekali. Ini sekedar untuk menerangkan mungkin hubungannya doa atau mantra itu barangkali begitu. Lah hubungannya dengan tadi tumbuh-tumbuhan itu memang betul, hanya kalau di biologi itu namanya syarat hidup itu 1 metabolisme, 2 tumbuh, 3 berkembang biak, 4 bergerak, 5 bisa menerima rangsang. Nah dari makhluk ini yang paling unik itu manusia yang menerima rangsang. Karena ada sistem impuls, ada otak, ada itu sekarang dari jiwa itu sebetulnya hanya masalah menerima rangsang diproses. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu peristiwa biokimia saja. Jadi kalau daun disentuh itu terus energi tadi mengubah biokimis menjadi turgersonnya berkurang. Turgerson itu apa ya? Jadi kalau pelembungan diisi air itu turgor. Kalau di air diambil turgerson tadi begitu itu proses biokimia sebetulnya. Jadi banyak sekali. Jadi bedanya terutama karena punya sistem impuls tadi yang istimewa sehingga ada otak, ada hati katanya, ada apa-apa nanti kalau seorang psikolog itu akan bisa menerangkan. Tapi yang lain sama. Misalnya metabolisme. Iya, ya katabolismenya, ya anabolismenya, jadi ya memecah makanan, ya menyusun makanan, tumbuhan juga. Oke. Lalu yang dikatakan angel, bergerak secara aktif. Matahari, bunga megar, ini pergerakan dia secara aktif. Terus matahari, ini rangsang matahari, bunga matahari. Kalau pagi ngadep timur, kalau siang di tengah itu juga rangsang matahari, rangsang. Bisa menerima rangsang, tapi tidak diproses melalui kesadaran. Jadi manusia pun masih mengikuti itu. Yang dinamakan gerak refleks. Jadi kalau kita disumet tanpa dibikin nangkis, itu juga ya kita ngikuti. Jadi yang dimiliki makhluk yang terendah itu kita masih punya semua. Di tingkat-tingkatannya begitu. Jadi bergerak tuh misalnya akar kok menuju ke bawah, tidak mungkin akar itu naik itu karena gaya gravitasi bumi. Jadi Bante bilang tadi juga menuju sinar matahari itu karena dia memang mau asimilasi. Jadi sebenarnya begitulah kira-kira. Jadi makanya saya ingat bedanya manusia tadi dengan budaya dan punya rasa. Saya kenal seorang dokter Hindu, kalau saya ajak makan, saya no screaming loh gitu. No screaming itu tidak makan yang pakai teriak. Jadi kalau makan ayam dibelah teriak, babi teriak, no screaming. Nah, proteinnya dari mana nanti dokter? No screaming itu bulannya telur boleh rendak teriak. Susu boleh. Tapi saya bilang, waktu di peros itu nyak teriak loh. Ya gitu. Ayamnya itu waktu bengok-bengok juga loh. Ini guyon aja. Saya kira cukup. Terima kasih. Aduh.
Wah, happy nih ada Pak Radio. Makanya saya minta di cloning ya Pak ya. Pandai sekali Pak Radio. Ibu badhe tanglet. Kula kinten gadah pitakenan Ibu. Ya, silakan. Gunakan semaksimal mungkin. Nah, budaya Bante. Nama saya Suparatno dari Kulonprogo, Yogyakarta. Kalau tadi Pak Radio sudah bercerita banyak lebar tentang cloning, dan ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi saya. Kalau kita dalam agama Buddha itu tahu bahwa kelahiran suatu makhluk hidup itu ada bermacam-macam caranya dan diakibatkan karena suatu karma. Kelahiran makhluk hidup ada melalui kelembapan, ada melalui kandungan, ada telur dan sebagainya, itu ada spontanitas. Berkaitan dengan karma, kemudian seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Radio tentang cloning, bagaimanakah proses kelahiran yang ada dalam teknologi cloning dan kaitannya dengan hukum karma dalam Buddhis? Itu saja. Baik. Sebetulnya cloning itu kan mengkondisikan. Kalau sekarang kita melihat terjadinya makhluk, yang dalam hal ini misalnya manusia, itu ada di dalam Mahatanha Sakaya Sutta kan disebutkan. Adanya sel telur yang matang, ada sperma yang datang, dan ada kesadaran penerus. Nah, sel telur dan sperma atau unsur pria dan wanita, ini adalah pembentuk fisik. Kemudian kesadaran penerus, ini adalah yang membentuk batin. Nah, cloning itu hanya mengkondisikan kondisi fisik. Tetapi untuk menghasilkan misalnya domba doli, itu tentu membutuhkan berkali-kali pengkondisian fisik ini. Saya tidak tahu, mungkin itu ada tadi Pak Radio mengatakan kesuksesannya mengcloning, itu sudah berapa kali percobaan Pak? Ada? Tidak, hanya jumlah 1000 kali? Tidak terhitung, baik. Pokoknya untuk bisa menjadi satu makhluk itu kan tak terhitung. Dia coba lagi, padahal kondisinya sama. Ya, pokoknya ini ada unsur, misalnya unsur apa DNA dikembangkan dan sebagainya. Pokoknya itu membentuk unsur fisik. Unsur fisik secara alamiah manusia adalah pria dan wanita. Tetapi unsur fisik nanti secara DNA, apa saja pokoknya fisik ini dikondisikan. Sehingga akhirnya bagaimana bisa mengkondisikan batin itu menyatu. Tetapi itu semua tetap tergantung karma. Kalau memang karmanya memang badan dan batin ini menyatu, jadilah makhluk cloning itu. Tetapi selama karmanya tidak mendukung, kesadaran penerus ini tidak sesuai, terus karmanya juga tidak bisa. Jangan kata yang cloning, orang suami istri saja yang sulit punya anak, padahal sperma hebat, kokoh kuat, bersemangat. Kemudian sel telur juga bagus, subur, dengan baik sekali. Toh bisa ndak hamil-hamil. Kenapa demikian? Karena kesadaran penerus ini gelombangnya tidak cocok. Di dalam kehidupan ini sebetulnya semua adalah teori gelombang. Jenis mencari jenis. Kalau Anda punya sebutir gula, maka di situ banyak semut merah, semut hitam dengan bermacam-macam variasinya. Begitu semut merah yang ketemu gula Anda itu, maka semua yang datang nanti semut merah semua. Begitu semut hitam yang ketemu, semut hitam semua. Jenis mencari jenis. Demikian pula dengan karma. Ketika kondisi badan, apakah itu dikondisikan dengan rekayasa genetika dari DNA-nya, ataukah itu karena sel telur dan sperma yang dibuai di luar, ya seperti misalnya program bayi tabung dan sebagainya, itu nanti kesadaran penerus yang masuk ke sana itu adalah yang sesuai. Sehingga usaha manusia ini belum tentu bisa berhasil selama kondisinya tidak mendukung. Ya, jadi tetap hukumnya adalah sesuai dengan hukum karma. Satu pertanyaan terakhir lagi. Silakan Pak. Pak Manado. Ada yang beberapa hari yang lalu ya, tentang ada acara pada ulang tahun Tiara ya, ada di itu yang makhluk peta. Makhluk peta itu apa sebenarnya? Ya. Karena di sini saya belum tahu ya, apalagi kan
ini seakan-akan makhluk ini kan makhluk halus. Dan saya juga tanya sama guru ya. Saya tidak tahu beritahukan siapa guru ini, tadi dia bukan dia. Katanya peta ini adalah makhluk halus, tetapi di dalam alam yang itu sifatnya itu seperti kita manusia adalah makhluk yang miskin. Makhluk yang miskin. Apakah benar ini? Ya. Yang makhluk peta ini adalah makhluk yang itu. Itu pertanyaannya? Ya, hanya itu saja. Saya ingin tanyakan karena waktunya juga udah Iya. Ya, makasih. Baik, makhluk peta. Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam Dhamma ini dikenal ada 31 alam. Alam manusia adalah salah satunya, alam surga ada 6 tingkat. Karena surga setiap orang tentu berbeda-beda. Ya, kalau nanti istilahnya Pak Radio tadi juga mungkin kalau sekarang kita berpikir menolong ibu masuk surga, menolong kecoa masuk surga, apa surganya sama? Menolong ibu yang kecepit pintu masuk surga, menolong kecoa kecepit pintu juga masuk surga. Andai kata ya menolong kecoa kecepit pintu masuk surga, kira-kira menurut Anda sama enggak surganya? Enggak sama kan? Kenapa? Karena ibu kita kan enggak sebanding sama kecoa. Iya kan? Nah, jadi menolong kecoa yang kecepit masuk pintu, kecepit masuk pintu. Menolong kecoa yang kecepit pintu bisa masuk surga, andai kata itu betul masuk surga, ya. Itu sebetulnya adalah terlahir di surga yang sederhana, yang awal-awal lah, yang rendah. Tapi menolong ibu yang kecepit pintu, kalau itu buahnya masuk surga, tentu surganya lebih tinggi. Kenapa? Semakin bobot kebajikan Anda semakin besar, surganya makin tinggi. Nah itu ada sampai ada 6. Apalagi orang yang mengembangkan meditasi, tingkatnya lain lagi. Sudah bukan surga tapi alam Brahma. Itu lain lagi. Tapi itu katanya buku semua. Kemudian juga alam menderita itu juga bermacam-macam. Ya, alam menderita dipandang dari sudut manusia, karena manusia itu bisa, kalau tadi dikatakan Pak Radio punya daya rangsang yang hebat, reaksi terhadap rangsangan yang hebat, bukan hanya sekedar pohon seperti yang biochemical saja. Itu misalnya sekarang manusia karena mendengar Dhamma, dia punya rangsangan mendengar Dhamma, dia bisa mengolah dan dia bisa melaksanakan Dhamma. Maka dikatakan kondisi sebagai manusia ini yang paling bagus. Binatang dianggap kondisi yang kurang bagus. Kita bisa, ada anjing masuk ke ruangan ini, kucing masuk ruangan, dia dengar Dhamma. Ya tapi dia pelongo-pelongo aja, nggak tahu apa-apa. Karena dia rangsangannya hanya sekedar rangsangan suara, tapi tidak bisa dicerna dengan baik. Ya, nah itu maka binatang disebut makhluk menderita. Lalu ada alam peta yang tadi Bapak tanyakan, termasuk alam menderita, alam asura juga alam menderita, alam neraka juga alam menderita. Nah kemudian tadi yang Bapak tanyakan alam peta itu apa? Memang alam peta itu kalau dalam pengertian sederhananya, kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya demit, setan. Ya, cuman syaitan itu kan bahasa tetangga. Ya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan alam peta, walaupun pakai istilah setan juga tetangga yang disebut setan kelaparan. Ya, jadi bukan hanya sekedar setan, tapi disebut setan kelaparan. Itu biasanya tinggalnya di sekitar-sekitar tempat kita. Ya, apakah itu rumah, misalnya itu keluarga kita yang meninggal dan melekat dengan rumahnya, maka dia menjadi setan di rumah itu. Makanya Anda juga sering ketemu, kalau misalnya keluarga kita yang suka merokok meninggal, beberapa hari di rumah kita itu seperti juga ada bau rokok, seperti itu. Itu sebetulnya kita sebut itu setan kelaparan. Dan setan kelaparan yang tadi diterangkan sebagai setan miskin itu sebetulnya bisa menerima pelimpahan jasa. Kita berbuat baik atas nama yang meninggal itu bisa. Kenapa? Karena setan kelaparan itu hubungannya dengan manusia sangat dekat sekali.
Tapi setan, jangan Anda bayangkan seperti percaya nggak percaya atau hantu ini ada setan di sini, ada setan apa. Film-film itu jauh lebih menakutkan daripada yang aslinya. Bahkan aslinya pun lihat film itu juga bisa lari. Dia tidak ngira bahwa di dunia ada makhluk seserem yang di televisi itu. Karena dari banyak pengalaman, mungkin Anda sendiri pernah mengalami, begitu Anda lihat setan sebetulnya Anda tidak mengira itu setan. Satu contoh, misalnya di rumah Anda, di ruang tamu Anda seperti melihat anak Anda di situ. Terus Anda masuk ke kamar, lalu Anda keluar lagi kebetulan butuh dengan anak Anda, lalu Anda, loh kok nggak ada tadi? Terus Anda tanya, tadi si A itu kemana ya? Loh kan belum pulang sekolah. Loh itu tadi siapa? Lah itulah syaiton. Ya, jadi Anda sebetulnya tidak akan pernah tahu. Ketika Anda melihat setan, Anda tidak pernah tahu. Di sini ada yang bisa lihat setan? Di sini ada setan? Saya dalam banyak kesempatan, saya ketemu dengan orang-orang yang bisa melihat makhluk halus. Saya tanya, makhluk halus itu serem mana sama yang di televisi? Semua selalu mengatakan serem yang di televisi. Karena tidak sampai sehebat itu. Nah itulah yang makhluk peta adalah makhluk setan kelaparan yang bisa menerima pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa artinya saya berbuat baik atas nama yang meninggal. Nah nanti ada alam asura. Alam asura itu di dalam bahasa Jawa gendruwo, dalam bahasa Sansekertanya Gandarwa, dalam bahasa Palinya sebetulnya Gandaba. Ya, itu alam asura, itu ada setan raksasa sebetulnya. Definisinya kira-kira begitu. Yang di laut, yang di gunung, di batu-batu besar, di pohon-pohon besar, itu sebetulnya setan raksasa. Ya, begitu Pak. Sudah menjawab pengertian tentang setan kelaparan? Baik. Saya kira ini sudah sampai waktunya, maka semoga diskusi kita dalam 2 hari ini akan memberi manfaat untuk Anda, tentunya untuk mendorong semangat Anda mempelajari dan melaksanakan Dharma. Saya senang sekali dalam 2 hari ini Anda banyak sekali memberi masukan kepada saya. Justru Anda yang lebih banyak memberikan masukan kepada saya. Sehingga kunjungan saya ke Solo ini benar-benar menambah wawasan, memperluas wawasan, yang tentunya mudah-mudahan kita semua juga makin bangkit di dalam melaksanakan Dharma. Ya, semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Datang silih berganti
anicca